Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, anak hebat di seluruh Indonesia? Hari ini kita akan belajar tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 3 ayo menjadi penemu pembelajaran 4. Siapkan buku siswamu, buku tulis serta peralatan tulis lainnya. Simak video pembelajaran dengan seksama supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semangat belajar dari rumah. Oke, jangan lupa like and subscribe channel Arumiji Astuti supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru yang akan membantu kalian belajar dari rumah dengan senang. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi kosakata non-baku dari teks yang dibaca, mendiskusikan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuannya dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut? Mari kita pelajari bersama. Rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Pada bacaan tersebut ada beberapa kosakata non-baku yang menyebabkan kalimat menjadi kalimat tidak efektif. Contohnya, kosakata non-baku ngelihat berasal dari kata baku melihat. Kalimat tidak efektifnya, kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Kita ubah setelah kita temukan kosakata non-bakunya, kita ubah menjadi kosakata baku, kita betulkan menjadi kalimat efektif. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Contoh berikutnya, kosakata non-baku nemuin, kosakata bakunya menemukan. Kalimat tidak efektifnya, tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Sedangkan kalimat efektifnya adalah, tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Kata non-baku berikutnya adalah sistem ngelihat. Kata baku sistem adalah sistem, ngelihat, melihat. Kalimat tidak efektifnya, Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Kita betulkan menjadi kalimat efektif. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Contoh selanjutnya, kosakata non-baku enggak. Kosakata bakunya tidak. Kalimat tidak efektifnya, ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Kita betulkan menjadi kalimat efektif, ia tidak ingin kejadian itu terus berulang. Membaca teks bacaan tersebut, kalian jadi tahu contoh pelaksanaan kewajiban di jalan raya. 1. Mematuhi lampu lalu lintas. 2. Mengendarai kendaraan yang laik jalan. 3. Memiliki dan membawa SIM serta STNK. 4. Berkendara di jalur kendaraan yang sudah ditetapkan. 5. Mengenakan helm dan aksesori untuk keselamatan berkendara. Contoh tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya. 1. Menerobos lampu lalu lintas. 2.
mengendarai kendaraan melawan arus. 3. Mengendarai motor atau mobil di trotoar. 4. Mendahului kendaraan lain di jalan menikung. 5. Berbelok atau berbalik arah di tempat yang tidak seharusnya. Akibat tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya. 1. Mendapatkan sanksi. 2. Menyebabkan kemacetan. 3. Menyebabkan kecelakaan. 4. Pejalan kaki kehilangan haknya. 5. Hilangnya rasa aman dan nyaman di jalan. Selain lampu lalu lintas, kalian juga harus tahu rambu-rambu lalu lintas yang lain. Contohnya pada gambar yang pertama, stop, rambu larangan berjalan terus. Artinya, dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat, dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas di arah lain. Kemudian ada tanda segitiga berwarna merah, garis merah, dasar putih. Rambu larangan berjalan terus. Dilarang berjalan terus karena wajib memberi prioritas pada arus lalu lintas dari arah yang diberi prioritas. Kemudian ada rambu larangan berjalan terus. Dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api, jalur tunggal. Wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman. Rambu berikutnya ada gambar sepeda motor, pengendara sepeda motor, kemudian dalam lingkaran merah diberi tanda coret ya. Itu artinya rambu larangan masuk. Dilarang masuk atau lewat bagi kendaraan bermotor roda 2. Kemudian ada papan hijau dengan arah penunjuk putih. Itu artinya rambu pendahulu atau petunjuk jurusan. Petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan tol. Sedangkan untuk yang ada dasarnya biru itu merupakan rambu petunjuk. Itu lokasi rumah sakit. Kemudian ada arah berwarna coklat, dasarnya itu merupakan rambu petunjuk jurusan. Petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Kemudian yang berikutnya adalah rambu peringatan fasilitas penyeberangan. Petunjuk adanya banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyeberangan. Yang berikutnya adalah rambu petunjuk lokasi putar balik. Petunjuk tempat untuk melakukan putar balik. Sedangkan yang terakhir adalah rambu perintah belok. Pengguna jalan harus mengikuti arah perintah yaitu belok ke kanan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selalu semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan dengan cara rajin cuci tangan, selalu memakai masker saat keluar rumah, dan tidak berkerumun ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.